Halo teman-teman bergerak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil tugas koneksi antar materi coaching, yaitu modul 2.3 pendidikan guru penggerak. Sebelum dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Endah Sayepti dari SMA Negeri 1 Babadan, CGP Angkatan 4 kelas 85 dari Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan dari tugas koneksi antar materi ini, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Simpulan modul 2, peran guru sebagai penuntun atau sistem AMOM atau sebagai coach di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa semua guru sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan dirinya sebagai seorang penuntun atau AMOM, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki murid tersebut. Guru bertindak sebagai coach untuk memberikan kesempatan sepenuhnya kepada murid untuk mengambil keputusan sesuai keadaan dirinya setelah melalui proses menuntun. Mengapa hal tersebut? Yang pertama, karena guru perlu mengembangkan potensi murid untuk dapat berkembang dan meraih kesuksesan di bidang yang diminatinya. Alasan yang kedua, guru harus mengarahkan murid untuk mencari sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana caranya? Melalui coaching, guru menuntun murid dengan memberikan aneka pertanyaan terbuka yang sesuai dan mampu menggali potensi murid, sehingga secara sadar murid menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Coaching dilakukan kepada siapa saja, baik murid maupun rekan sejawat. Coaching juga dilakukan setiap saat ketika dibutuhkan ataupun dengan sengaja direncanakan untuk mengembangkan murid sesuai bidang minatnya. Coaching pun dilakukan oleh guru baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan di sekolah. Bagaimana kaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kita tahu bahwa peran menuntun dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Di awal, guru memetakan kebutuhan belajar murid berupa kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Nah, hasil tersebut dijadikan dasar untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran didesain agar murid dapat belajar dengan caranya sendiri. Hal tersebut diwujudkan dalam fasilitas yang berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Asesmen yang dilakukan berupa asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur hasil belajar murid sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, guru setiap saat dapat melakukan coaching dengan menggunakan komunikasi efektif dan asertif. Bagaimana kaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional? Guru menuntun murid dalam menguasai keterampilan sosial dan emosional guna memperoleh kesejahteraan hidup atau well-being. Guru harus menguasai keterampilan sosial dan emosionalnya sendiri terlebih dahulu sebelum melatihkannya kepada murid. Keterampilan sosial dan emosional sendiri terdiri dari kesadaran diri atau mindfulness, pengelolaan diri, kesadaran sosial atau berempati,
berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Proses pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan secara rutin, secara terintegrasi dalam pembelajaran, dan melalui protokol. Dalam hal ini, coaching dapat dilakukan pada setiap tahap sesuai kebutuhan. Nah, kompetensi sosial dan emosional sendiri sangat mendukung proses coaching. Bagian akhir yaitu refleksi. Coaching membantu guru menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Coaching mempermudah penggalian potensi murid. Kemudian coaching juga membantu guru dalam mengembangkan potensi murid tersebut. Coaching akan melatih murid lebih berpikir kritis dan kreatif, terutama dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Coaching juga membantu guru menyelesaikan permasalahan murid maupun rekan sejawat. Coaching pun dapat digunakan dalam pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai yang keadaan murid tersebut sebagai dasar pembelajaran berdiferensiasi. Coaching sangat tidak terpisahkan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, coaching juga mempererat kedekatan guru dengan murid. Demikian tadi koneksi antar materi coaching berupa simpulan dan refleksi. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Sampai jumpa.